Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kami ucapkan kepada orang tua murid kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Untuk kelas 5A, hari ini kita belajar muatan IPS. Materi kita tentang 1. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua, sejarah lahirnya Pancasila. Dan yang ketiga, upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita. Yang pertama, kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional setelah kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai: pertama, suatu proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Yang kedua, usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Rancangan pembangunan di tiap negara berbeda karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat di masing-masing negara tersebut. Berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia tergolong sebagai negara berkembang. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia masih memerlukan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Contoh pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan fasilitas umum. 1. Bendungan dengan tujuan memulihkan kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegahan banjir, dan tempat wisata. Perhatikan gambar ini. Sekarang kita masuk yang kedua, pembangunan jembatan dengan tujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan antar daerah yang dipisahkan sungai atau selat dan mendorong pemerataan. Kita lihat gambar. Yang ketiga, pembangunan jalan dengan tujuan menghubungkan antar daerah, menggerakkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan mendorong pemerataan. Yang keempat, pembangunan rumah sakit dengan tujuan memperkecil angka kematian pada orang yang sedang sakit dan pemerataan kesehatan masyarakat seperti pada masa sekarang ini. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, sejarah lahirnya Pancasila. Mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat Parlemen Jepang menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur, khususnya Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan BPUPKI dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan Pancasila, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supromo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat.
Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. M.R. Soepomo mengusulkan dasar negara: 1. Persatuan, 2. Keseimbangan lahir dan batin, 3. Kekeluargaan, 4. Keadilan rakyat, 5. Musyawarah. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara: 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa inilah yang melatar belakangi penetapan hari lahirnya Pancasila yang kita peringati setiap 1 Juni. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan Pancasila sebagai dasar negara, akhirnya pada tanggal 18 Agustus, pada tanggal 18 Agustus 1945, dituliskan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan strip perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita lanjut materi yang berikut, upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita telah mengetahui bahwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dilakukan dengan mempersatukan masyarakat yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman dalam keberagaman dalam masyarakat Indonesia membentuk beragam budaya yang terus dipelihara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga dan menghargai budaya tersebut. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk mempertahankan budaya bangsa kepada generasi penerus. Perbedaan budaya sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat dilakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah sebagai berikut: 1. Tidak membangga-banggakan budaya sendiri. 2. Tidak menjelek-jelekkan budaya daerah lain. 3. Mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Yang keempat, mau mempelajari budaya daerah lain. Baik, kepada kelas 5, demikianlah pelajaran IPS kita hari ini. Kita selalu punya tugas. Tugas kita nomor 1, tuliskan manfaat pembangunan jalan tol yang dilakukan pemerintah. Yang kedua, apa saja yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang ketiga, mengapa setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nomor 4, apa nama dan tujuan dilaksanakan kebudayaan yang terdapat pada gambar ini. Nomor 5, bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghargai dan menghormati kebudayaan tersebut. Nah, inilah tugas kita. Kita harus kerjakan dengan baik ya. Oke, sekian dan terima kasih.